Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriana Bunga, NIM D1B1203644. Di sini saya akan membawakan materi kimia klinik mengenai spesimen sperma. Spesimen sperma. Spesimen sperma merupakan sel yang berasal dari sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama itu analisis sperma. Analisis sperma diperlukan untuk melihat subur atau tidaknya seseorang pria, serta dilihat bagaimana keadaan sperma dan pergerakannya. Hasil analisisnya ini akan digunakan untuk mengetahui terapi apa yang dibutuhkan oleh pasangan yang sedang melakukan pemeriksaan. Adapun cara pengambilan spesimen sperma itu yaitu yang pertama itu tidak melakukan hubungan seksual selama 2-5 hari. Kemudian gunakan tempat spesimen yang bersih, hindari penggunaan pelumas, serta spesimen dianalisis dalam 1 jam setelah pengambilan. Kemudian pemeriksaan ini menggunakan mikroskop. Sperma harus diaduk dengan baik untuk pemeriksaan mikroskopik. Malam 1 tetes sperma diletakkan di atas gelap objek yang bersih dan kemudian ditutup dengan gelas penutup. Setelah itu siap diperiksa di bawah mikroskop. Adapun kelemahan dalam penanganan sampel yaitu teknisi laboratorium harus hati-hati terhadap sampel semen yang mungkin mengandung virus-virus yang berbahaya seperti HIV, hepatitis, dan herpes. Adapun yang perlu diperhatikan itu yaitu pH, menggunakan kertas pH untuk mengetahui keasaman semen. Biasanya bersifat sedikit alkali. Normalnya adalah 7,2 sampai 7,8 titik pada indeksi alat khusus kelenjar prostat. pH-nya dapat menjadi 8. Faktor yang mempengaruhi produksi semen yaitu riwayat penyakit sistem sesmatik dengan pemberian obat-obatan, infeksi saluran kemih, riwayat bedah, pekerjaan yang berhubungan dengan reproduksi. Hasil pemeriksaan analisis sperma dapat dilakukan atas 3 yaitu makroskopis, mikroskopik, dan motilitas. Yang pertama itu makroskopis. Analisis makroskopis ini meliputi pemeriksaan volume bau, warna, dan viskositas. Volume air mani di atas 2, ml dan bau khas atau tidak khas, konsistensi yang lebih kental, viskositas atau konsistensi atau ketebalan air mani di atas 2 cm. Yang kedua itu mikroskopis. Analisis sperma mikroskopis meliputi konsentrasi dan jumlah sperma. Konsentrasi sama dengan atau di atas 20 dinyatakan dalam satuan 106 atau 106 ml. Adapun yang ketiga itu motilitas. Sperma bergerak cepat dan maju. Normalnya di atas atau sama dengan 25 dinyatakan dalam persen. Sperma bergerak lambat. A dan B normalnya di atas 50 dinyatakan dalam persen. Sperma tidak bergerak atau aglutinasi. Adapun hasil pemeriksaan analisis spesimen. Yang pertama itu hasil normal. Analisis sperma normal menurut WHO
air mani normal 39 sampai 928 juta sel. Volume air mani normal 1,5 sampai 7,6 ml. Konsentrasi sel sperma normal dalam air mani 15 sampai 25 gram 259 juta per mili. Motilitas sperma yang normal 32 sampai 75%. Morfologi sperma yang normal 4 sampai 48%. Adapun yang kedua itu hasil tidak normal. Aspelemia, kondisi di mana tidak ditemukannya spermanya yang bergerak dengan normal di bawah 40% dari keseluruhan jumlah sperma. Indikasi pemeriksaan sperma yaitu tingkat kesuburan pria. Pemeriksaan sperma dilakukan terhadap pria atau pasangan yang diduga memiliki masalah kesuburan. Keberhasilan vasektonis untuk memastikan tidak ada sperma yang terkandung di dalam semen pada pasien. Mendiagnosa sindrom Klinefelter, yaitu kondisi genetika yang terjadi pada pria. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.